sektor pertanian ini untuk menyelesaikan di samping irigasi, penataan irigasi, dan lain-lain, saya melihat perlu adanya 3 embung besar di Rembang ini. Ya. Taruhlah hari ini sudah ada embung Lodan, tapi tidak mampu mengcover kebutuhan pertanian di wilayah sekitar. Sampai Lodan Wetan, Lodan Kulon, Sampung, Banjar belum tercover secara maksimal. Di level tengah ada embung Panohan, itu juga belum mampu untuk mengcover kebutuhan pengairan di sektor pertanian di wilayah sekitar. Di wilayah barat ada namanya embung Kaliombo yang juga belum mampu juga. Sehingga konklusi saya memang Rembang ini butuh 3 bendungan besar minimal. Di wilayah timur, di wilayah barat, dan di wilayah tengah. Dengan harapan nanti kebutuhan di sektor pertanian mampu tercukupi oleh 3 embung besar ini. Kalau itu nggak dilakukan mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kabupaten kota yang sedang mempersiapkan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Rembang untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Ridwan SHMH. Beliau adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Rembang. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah Pak Sadono, terima kasih sudah menyertakan saya di forum yang sangat mulia ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak Ridwan lahir di Rembang 28 November 1972, kemudian S1 dan S2 diselesaikan juga di Universitas Islam Malang, kemudian menjadi Ketua DPC PDIP Rembang 2019 sampai 2024 ini. Ya, sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC, dan saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang. Nah, Pak Ridwan, mungkin supaya nggak ada yang kelewatan, walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karirnya sampai sekarang menjadi Ketua DPC PDIP Rembang dan Wakil Ketua DPRD Rembang. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya benar lahir di Rembang, jadi saya anak pantai, Bapak. Saya anak pantai dengan dilahirkan oleh orang tua yang kebetulan background-nya ini nelayan juga petani. Saya katakan demikian karena nelayan, Bapak juga seorang pelaut, punya kapal juga, dan di pertanian Bapak juga punya sawah dan ladang. Sehingga pengalaman hidup saya ini menginspirasi saya hari ini, bahwa saya sebagai wakil rakyat mesti benar-benar berpihak kepada 2 komunitas besar ini, tanpa menafikan komunitas yang lain. Saya memang dari kecil dilahirkan di Desa Kebloran, Kecamatan Geragan. Kalau rumahnya Bapak itu sekitar 150 meter dari pantai, sekitar 100 meter dari Jalan Raya Diandeles. SD, saya di SD Kebloran, pagi SD, siang madrasah.
Kemudian lulus SD saya di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah sambil di pesantren. Lulus aliyah saya juga di pesantren sampai dengan saya masuk kuliah S1 di Universitas Islam Malang. S1 kemudian tahun 99, jadi saya di Malang pun juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan. Mulai dari Senat ya, saat itu namanya Senat, kalau sekarang mungkin BEM gitu ya. Selanjutnya di Forum Komunikasi Mahasiswa Malang, di Forum Kajian 193, dan di forum-forum ilmiah yang lain. Sehingga dari organisasi itu banyak menimpa terhadap pola pikir maupun social responsibility saya terkait dengan fenomena maupun realitas sosial di masyarakat. Hal inilah yang menginspirasi saya untuk selalu mewarnai bagaimana responsibility kita sebagai wakil rakyat terhadap animo, terhadap aspirasi maupun kehendak rakyat. Lepas dari kuliah, saya sebetulnya hidup di dunia bisnis, Pak. Jadi saya bikin UD Reksamina kala itu yang bergerak di bidang pembuatan produksi tepung ikan. Tahun 99 itu mungkin kalau saya nggak salah mungkin satu-satunya tepung ikan yang mungkin saya bikin di Rembang. Tepung ikan, cuma ini juga nggak bertahan lama, sekitar 3-4 tahun karena saya saat itu terus bakul iwak juga ya, bakul ikan segar itu yang biasa kirim ke Semarang, ke Jogja, ke Magelang, ke Solo itu Pak, bakul iwak lah saya ini dulunya itu. Habis itu karena background saya sarjana hukum, saya tertarik di dunia kepengacaraan, advokasi. Saya melihat saat itu banyak warga yang kurang beruntung, ini kurang mendapatkan perhatian maupun advokasi dari pihak-pihak terkait. Apalagi kala itu dunia kelawyeran di Rembang itu juga sangat minim, hanya beberapa lawyer saja yang ada, sehingga saya terjun di dunia lawyer. Dan per 2001 saya sudah mendapatkan lisensi untuk praktek lawyer di bawah naungan Ikadin, kemudian Peradi, dan mulai 2001 itu saya sebagai Direktur LBH di PDI Perjuangan. Di samping secara struktural saya mulai 2001 itu aktif di pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Kragan. Lagi asik-asiknya di dunia kepengacaraan, kemudian muncul arahan agar saya ikut kontestasi di Pileg 2004, dan alhamdulillah 2004 saya nggak tahu ini masyarakat Kragan Seluke pada kasihan sama saya mungkin Pak. Jika dari 2004 saya nyalon, alhamdulillah jadi, 2009 jadi lagi, kemudian 2014 jadi lagi, 2015 tewas saya Pak. 2015 ini saya tewas, 2009 ikut pilkada kalah di situ ya. Kemudian 2019 saya nyalon DPRD lagi, jadi lagi, dan alhamdulillah kemarin baru saja wong Kragan mau Seluke ya isih saake sama saya sehingga jadi lagi, sehingga praktis saya ikut kontestasi pileg ini 5 periode Bapak. Di kepartean mulai 2005 sampai 2019, jadi 14 tahun saya jadi careknya PDI di Rembang, sekretaris DPC, kemudian 2019 sampai sekarang saya ketua DPC. Di luar kegiatan kepartean di dunia usaha, saya mulai merintis usaha perkebunan itu tahun 2010 Pak. Sampai sekarang masih ya sebagai petani nandur tebu lah Pak. Gitu. Nandur tebu, kemudian per 2019 ya, per 2019 kemarin saya mulai belajar dodol kle ya di Jawa Timur sama silika di Jawa Timur, dan ini juga mulai belajar produksi di tambang Pak untuk batu putih sama silika. Di luar itu semua terkait dengan aktivitas saya di dunia ormas, saya juga masih melu-melu
ngajar di Stai Al Kamal yang kebetulan saya juga salah satu unsur pendiri di situ. Mulai 2010 sampai sekarang saya ngajar di Fakultas Syariah di Stai Al Kamal Sarang. Di luar itu, background saya di dunia kepemudaan, saya pernah juga ikut bantu-bantu di PJ Ansor Rembang, juga di LP Ma'arif Lasem, di MPJ Kragan, ya bantu Pak, sebagai tim hore lah, mungkin begitu. Sepenting katanya ini khairun nas wa yanfa'uhum binnas, dan itu mulai saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Sehingga di luar kegiatan-kegiatan politik yang menurut saya ini adalah jalan yang sangat mulia, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga kalau saya di DPRD sendiri ini mulai 2004 wakil ketua DPRD, 2010 sampai 2014 saya ketua Balek Badan Legislasi. Pertama kali ada Balek di level kabupaten DPRD kabupaten kota, dan saya kebetulan ketua pertama di Balek DPRD Kabupaten Rembang. 2014 sampai dengan mestinya 2019, tapi baru setahun saya ada tugas untuk di dunia lain, sehingga 2014-2015 saya wakil ketua DPRD, kemudian hari ini 2019-2024 saya wakil ketua DPRD, dan kemungkinan nanti kalau masih diizinkan di DPRD berarti ya semoga saja masih di wakil ketua DPRD, Bapak. Baik, luar biasa Pak Ridwan, pengalamannya lengkap sekali. Sebagai profesional pernah jadi advokat, politisi udah jelas, tapi ternyata juga di dunia bisnis masih terus berlangsung, malah berkembang. Di dunia pendidikan masih menjadi dosen, dan luar biasa. Nanti kita diskusikan berbagai potensi ini Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan sebelumnya adalah perolehan PDIP Rembang dalam Pileg 2024, dan kemudian rencana partai untuk berperan serta di dalam Pilkada Rembang seperti apa? Oke, terima kasih Bapak. Jadi begini, alhamdulillah dengan mental Korea, PDI Perjuangan Kota Rembang ini mampu bersaing dengan kaum kapitalis. Jadi PDI Perjuangan Kota Rembang yang awalnya 6 kursi, alhamdulillah nambah 1 kursi. Jadi 7. Untuk suara dari 36.000 menjadi 50.000 sekian. Ada tambahan 14.000 sekian lah Bapak. Sehingga kalau periode kemarin PDI Perjuangan Kabupaten Rembang ini ranking 4. Nah, kemarin kan P3, PKB, Nasdem, baru kami PDI Perjuangan. Hari ini alhamdulillah naik 1 kelas Bapak. Jadi P3, PKB, PDI Perjuangan dengan 7 kursi, dengan suara 50.000 sekian, baru Demokrat, baru Nasdem, baru partai-partai yang lain. Sehingga dari kemarin juara 4, sekarang alhamdulillah bisa juara 3 Bapak. Untuk pilkada, terkait pilkada yang akan datang, prinsip dasar PDI Perjuangan monggo-monggo saja. Kalau saya ditanya secara pribadi, saya mungkin lebih memilih di wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang. Tapi kalau memang nanti ada perkembangan-perkembangan yang lain, ya monggo saja. Kita ini masih positioning PDI Perjuangan ini memperlakukan semua partai, semua tokoh adalah sama-sama punya kesempatan untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Sehingga kami tidak ada diskriminasi, partai ini boleh, partai ini nggak boleh. Oh enggak, apalagi kemarin baru saja kami mengikuti Rakorwil, rapat koordinasi wilayah per Ekskaris dan Pati di Grobogan, dan konklusi dari
Rakerwil itu adalah bahwa setiap kabupaten kota dipersilahkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong pilkada ini. Ya. Dipersilahkan untuk membuka pendaftaran, apalagi Rembang kan kurang dari 20%, Ya. sehingga kita juga diminta untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya. Ya. Kader-kader terbaiknya, atau mungkin tokoh-tokoh yang ada. Artinya kita bisa mendukung, kita bisa mengusung, semuanya tergantung dinamika dan hasil komunikasi antar tokoh, antar partai politik di Rembang. Ya, baik, Pak Ridwan. Ya. Pileg 2024 di Rembang tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri, dan selisihnya juga cuma sedikit, P38, PKB 8, kemudian PDIP 7. Jadi artinya posisi PDIP ini masih sangat potensial kalau mau nyalonkan bupati juga bisa, kan sama-sama pasti membutuhkan koalisi dengan yang lain. Kalau mau menjadi wakil bupati, pasti banyak yang memberi kesempatan karena suaranya juga selisihnya sedikit. Nah, Pak Ridwan sendiri sudah pernah punya pengalaman untuk nyalon di pilkada. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Ridwan sendiri tidak berminat? Tadi dikatakan kalau pribadi lebih memilih DPRD, tetapi kalau ditugasi oleh PDIP, bagaimana kesiapan Pak Ridwan sendiri? Dan apakah ada alternatif calon-calon lain yang dipersiapkan? Oh enggak, Pak? Begini, kebetulan kami ini di Jawa Tengah secara makro melaksanakan program Stelsel Komandante. Atau Komandante Stelsel atau sistem komandante bertingkat. Ya, ada tanggung jawab, ada pembagian teritori dan lain-lain. Dan alhamdulillah untuk 7 personil pasukan fraksi ini menyebar di semua dapil. Kalau kemarin kami tidak punya satu dapil di Dapil Sarangsedan, hari ini alhamdulillah firm 7 dapil, 7 personil. Dan inilah salah satu koordinator dapil yang nanti akan bertanggung jawab di level pilkada. Yang kedua, di level pasukan TPS. Pasukan-pasukan kami alhamdulillah sebagian besar masih solid dan masih siap tempur ini, Pak. Yang ketiga, terkait dengan kepastian DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akan mencalonkan sebagai gubernur, akan ikut juga mewarnai di Pilgub, secara otomatis kami saksi-saksi ini sudah kita persiapkan. Mulai saksi yang merupakan referensi dari pilkada dulu yang memang tahun 2020 pasangan Hafid Hanis ini memang kita yang backup saksi baik dari segi personil maupun semuanya. Kemudian kita cek lagi di 2024 kemarin saksi-saksi ini sehingga sudah terlatih, dan tentang kesiapan saksi ini mungkin sudah kita siapkan. Jadi kalau memang di PDI Perjuangan ini, kalau sama PDI Perjuangan nggak usah susah nyari saksi, nggak usah susah nyari dana untuk saksi, sudah selesai saya kira kalau di PDI, Pak. Artinya untuk saksi sudah firm, karena ini juga satu mata rantai dengan Pilgub, secara otomatis terkait personalia maupun logistik untuk saksi saya kira sudah selesai kalau di PDI Perjuangan. Saya mencoba membaca peta politik Rembang menjelang pilkada, itu ada 3 orang yang sudah menyatakan bahwa siap akan maju. Yang pertama Gus Hanis sendiri, wakil bupati. Kemudian Gus Umam, walaupun dengan syarat nanti ditugasi para kiai akan berangkat, tapi saya kira potensinya besar. Kemudian yang ketiga Pak Harno. Nah, kalau
Pak Ridwan tidak mempersiapkan diri menjadi orang pertama, itu kira-kira akan bergabung kemana dari 3 potensi koalisi ini? Sekali lagi Pak, PDI Perjuangan ini sangat bersahabat dengan Iya. tokoh-tokoh politik lokal Rembang ini. Nah, Jadi kalau Pak Harno ya dekat, sama Gus Hanis ya dekat, sama Gus Umam ya iya, dekat. Sama iya, siapapun tokoh-tokoh yang selama ini muncul lah ya, saya nggak iya, perlu menyebut nama, karena Bapak iya, nyebut 3 nama. Kalau saya sama teman-teman yang muncul hari ini sangat familiar sekali dan iya, berkawan, gitu, Pak. Cuma paling tidak, iya, kalau sama PDI Perjuangan, wes gak usah mikir biaya saksi, beresi, nah, kita sudah bisa. iya. Karena bagaimanapun Iya. nanti juga akan dapat tugas Oke, oke. eh, dari DPD, gitu kan. Iya, Dari iya, DPD secara otomatis kredit poin ini yang kita sampaikan hari iya, ini. Yang iya, kedua dari aspek pasukan, saya kira dengan sekali lagi dengan struktural PDI Perjuangan yang iya, ada, kemudian ada iya, sistem komandan Stelsel kemarin, kemudian ada gugus iya, tugas, ini kayaknya sudah selesai untuk pasukan-pasukan. iya, Tinggal ini saja iya. sebetulnya. Baik. Jadi artinya dengan kesiapan PDIP itu kalau ada calon bupati tidak mengajak atau minimal memanfaatkan PDIP, ya berarti rugi sendiri gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaan saya Eh, balik Pak. Pak dalam Ridwan, bukan mana yang akan dipilih Pak Ridwan, tapi dari ketiganya itu mana yang sudah berkomunikasi intens dengan Pak Ridwan? tiga-tiganya kita sering kotak-kotakan, Ya, bahkan kelima, keenam kita biasa kotak-kotakan Pak. ya, Ya gimana coba sekarang? Di ya, DPRD Kabupaten Rembang ini banyak ya, petinggi-petinggi partai. ya, 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 kayak apa ini, Nasdem ada Kak Pri di situ ya, sesama wakil ketua. Nah, ya, kemudian ada Mas Gunasih di situ sebagai sekretaris Demokrat. ya, Kemudian ada Mas Puji juga sekretaris Gerindra gitu ya, ya. Nah, kita sebetulnya sangat-sangat cair. Cuma belum sampai ya, mengerucut ke detail begitu karena saya melihat ya, semuanya di Rembang ini masih wait and see saya kira. ya, Masih wait ya, and see karena memang jaraknya juga masih sangat panjang. Cuma paling tidak saya mengukur kesiapan internal dulu Bapak. ya. Kesiapan internal ini saya kira ya monggo saja, tinggal partai-partai, tokoh-tokoh itu bagaimana bisa berkomunikasi yang baik. Itu saja Ya. sebetulnya. Baik, Pak Ridwan. Tadi dengan komposisi perolehan kursi di DPRD Rembang untuk 2024-2029 itu minimal yang sudah akan berdiri sebagai koalisi itu P3, kemudian PKB, kemudian Demokrat. Dan kalau PDIP berdiri sendiri itu berarti jadi 4, Pak. Jadi bisa jadi 4 pasang calon. Ini mungkin nggak ini terjadi? Semuanya kalau 4 saya kira dua, 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 enggak lah Pak. Ya, Secara secara matematika mungkin 7, 8, 8, 7, 7. Berarti ya, masih ada sisa suara 7, 5, sama 4, 16. ya, Ya mungkin secara kalkulasi matematika ya, mungkin. Karena P3 tinggal kurang satu kursi, ya, PKB tinggal kurang satu kursi, kemudian Demokrat, Nasdem, PDI Perjuangan tinggal kurang dua kursi saja. ya, Secara matematika ya. ya, tapi secara matematika politik saya kira agak susah. Apalagi Ya, ada ya, wacana independen ya, 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 ada wacana independen ini, nah mungkin ya. uh, begitu Bapak. Ya, dan dari situ saya mencoba menangkap pesan. Nanti kalau salah, tolong saya dibetulkan. Jadi PDIP akan Hmm. berkoalisi dengan partai lain. Jadi tidak Kemungkinan akan besar memimpin karena koalisi memang sendiri. hanya 7 kursi, karena memang Iya, hanya 7 kursi, mau tidak mau keadaan yang iya, memaksa kami untuk berkoalisi iya, sehingga akan iya. Oke, menambah sinergitas. Jadi koalisi ya, ini fungsinya adalah bagaimana kita mampu bertukar pikiran dengan baik, menyatukan emosional.
Ya, baik. menyatukan gagasan ide. Semakin Ya, banyak gagasan ide untuk kemajuan masyarakat Rembang, saya kira ya. masyarakat Rembang akan lebih dimuliakan. Baik, Pak Ridwan, walaupun dibebaskan, partai-partai itu akan berkoalisi dengan siapapun mitra lokal yang cocok. Tapi Ya, kalau PDIP bersama koalisi presiden kemarin, kebetulan P3 suaranya paling banyak di Rembang, itu pasti akan lebih lebih mudah. Apakah itu yang akan diulang? sekali lagi PDI Perjuangan ini membebaskan kepada siapapun Ya, partai tanpa harus tersekat-sekat pilpres kemarin, Bapak. Dan ya, kami pun akan melakukan perlakuan yang sama, baik ya, mitra koalisi pilpres maupun di luar itu. ya, Karena local wisdom ini saya kira akan ya, berlaku di masing-masing kabupaten kota, terutama di ya, Rembang. Karena Rembang ini ya, PDI Perjuangan untuk level Jawa Tengah ini kan ya, Bapak tahu sendiri lah ya, mantan Panglima DPD Golkar Jawa Tengah ini mesti paham. Rembang PDI-nya kayak apa begitu ya. ya, Sehingga ada ya, semacam leg spesialis di situ. ya, Bagaimana Rembang mampu ya, membesarkan partainya bersama rakyat Rembang. ya. Jadi pengalaman di Jawa Tengah kan sudah terbukti ketika eh, Gubernur Ganjar Pranowo bersama Wakil Gubernur Tat Yasin itu Ya, ternyata bisa sukses. Nah, ya. apakah tidak pernah Makanya, ada gambaran di Rembang itu akan dilaksanakan? kemarin kita kan bantu sama P3 PKB. Ya, Sudah. ya, PDI Perjuangan ini mulai 2005, Bapak. ya, 2005 pernah berkoalisi dengan ya, PKB saat ya, masih tahun 2000, maaf. Tahun ya, 2000 pernah sama PKB saat masih bupati, wakil bupati dipilih langsung oleh DPRD kala itu. ya, ya, Itu ya, PDI Perjuangan sama PKB. Kemudian kita juga pernah koalisi dengan Demokrat. Kita juga ya, pernah bareng-bareng sama P3 PKB. Kita ya, ya, enjoy saja sebetulnya Pak Sadono. ya, Untuk PDI Perjuangan di Rembang ini. Nggak ada sekat-sekat gitu, nggak. Kita ya, berteman lah sama semuanya. Dan ya, semoga ya, kita dianggap sebagai teman juga ya. oleh mereka. Baik. Baik, Pak Ridwan. Ya, Jadi kesimpulannya PDI Perjuangan Rembang, terutama Pak Ridwan, akan luas bisa bergabung dengan siapa saja dalam posisi apa saja, ya, termasuk sebagai bupati ya. atau sebagai wakil bupati. Jadi begini, positioning PDI Perjuangan dengan segala sumber daya yang ada hari ini, existing hari ini, Ya, paling tidak, andaikan iya, mungkin posisi diwakil. ya, Kita ngukur baju lah, Pak. ya, 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 Kita ngukur baju kita, bahwa nggak mungkin ya, kita mengukur baju orang lain. Kita ya, mesti menyesuaikan dengan budget ya. ya, Bagaimanapun di dalam dunia pilkada ya, ini pasukan saja tidak cukup, saksi militan juga tidak cukup, paling tidak ada namanya pasukan dan logistik. ya, ya, Kalau mungkin bicara juga termasuk SDM, ya, saya ini sudah pernah kalah. Jadi ya, kalah. ya, Kenapa? Saya sudah tahu konklusinya, jawabannya apa sudah, sehingga ini menjadi bahan evaluasi. ya. Dari Baik. situ itu Nah, sehingga kalau melihat SDM PDI Perjuangan internal hari ini paling memungkinkan di waktu kita buka pendaftaran, ada pendaftar-pendaftar yang memenuhi kualifikasi bupati, ya monggo ya, saja, gitu Pak. ya. Baik, Pak Ridwan. Sekarang makin Ya, jelas. Jadi paling tidak mempersiapkan wakil bupati. Nah, cuma ya, pertanyaannya, kalau yang disiapkan itu adalah Pak Ridwan sendiri atau teman-teman waduh, yang sekarang terpilih menjadi DPRD, itu kan harus ada ketentuan mundur, Pak.
itu menjadi hambatan apa enggak? Oh, saya baru setahun saja dilantik, mundur, perintah mundur, undang-undang, saya mundur, Pak. Udah teratur waktu itu. Iya. Apalagi nanti kalau ada teman lain dari fraksi, ya otomatis, Pak. Siap nggak Ya, siap, karena memang itu ketentuan undang-undang, kita ya. tegak lurus Oke. terhadap itu, Pak. Nah, Dan ya. siapapun Ini nanti yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya, siapapun sekali lagi, ya, juga harus siap dengan ketentuan itu. ya, 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 Biar tempurnya ya, ya, semakin ya. menarik gitu ya. Karena Nah, sudah ini kan melepaskan ya, jabatan, ya, kemudian melaksanakan amanah baru, pasti lebih ya, serius dan harus ya, matang. ya. Ya, artinya ini kan memantapkan calon-calon mitra koalisi bahwa kesiapannya itu tidak diragukan. Nanti jangan-jangan pada waktunya harus mundur, tidak Wah, jadi mundur gitu kita ya. tidak Ya, menerima calon lunda-lundul. ya baik, oke. Terima kasih Pak. Sekarang persoalan orang Ya, sudah ya. Nah, sekarang ya. apa yang diidam-idamkan oleh PDIP, siapapun yang akan menjadi bupati dan wakil bupati, apa yang akan diperjuangkan untuk kepentingan rakyat Rembang? Paling tidak begini, Pak. Satu, terkait dengan program. Saya dalam catatan saya ini dengan sekian tahun ngabdi di pemerintahan legislatif, paling tidak Rembang ini mau tidak mau karena faktor geografis bisa saya katakan sebagai Kabupaten Minatani. Sehingga di situ sektor inilah yang uh, persentasenya paling besar, dan sektor inilah yang memang banyak mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ya. Yang pertama sektor pertanian, Bapak. Di Rembang ini kan dengan positioning lahan yang tak ada hujan, mesti diselesaikan dulu itu masalah pengairan untuk sawah. Ya. Ladang untuk pertanian itu mesti selesai dulu. Rembang existing hari ini jangankan kok memenuhi kebutuhan pertanian, Ya. memenuhi air minum saja ini masih susah. Ya. Ya. Dan ini perlu penataan yang lebih serius. Ya. Bukan pemerintahan hari ini tidak serius, tapi perlu yang lebih serius. Ya. Kita punya PDAM, sumber Banyumili, ini saja Ya. untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk rakyat saja belum maksimal, Ya. masih Senin Kemis. Sehingga terutama Rembang ini, sehingga menurut saya kata kuncinya di Rembang ini adalah terkait dengan air. Ya. Baik air untuk pertanian ataupun air untuk air minum. Sektor pertanian ini untuk menyelesaikan di samping irigasi, penataan irigasi dan lain-lain, saya melihat perlu adanya 3 embung besar di Rembang ini. Ya. Taruhlah hari ini sudah ada embung Lodan tapi tidak mampu mengcover kebutuhan pertanian di wilayah sekitar. Sampai Lodan Wetan, Lodan Kulon, Sampung, Banjar belum tercover secara maksimal. Di level tengah ada embung Panohan, itu juga belum mampu untuk mengcover kebutuhan pengairan di sektor pertanian di wilayah sekitar. Di wilayah barat ada namanya embung Kaliombo yang juga belum mampu juga. Sehingga konklusi saya memang Rembang ini butuh 3 bendungan besar minimal. Di wilayah timur, di wilayah barat, dan di wilayah tengah. Dengan harapan nanti kebutuhan di sektor pertanian mampu tercukupi oleh 3 embung besar ini. Kalau itu nggak dilakukan mustahil. Sumur-sumur pantai, sumur-sumur dangkal, saya kira ini hanya temporer saja. Kemudian yang kedua, Bapak, terkait pertanian ini memang menjadi prioritas. Di samping nanti memastikan bahwa pupuk ini juga harus selesai. Banyak petani-petani di Rembang ini yang tidak ada kesempatan untuk bercocok tanam karena pupuknya kurang. Dan oleh pemerintah pusat ini saya kira juga semakin ke sini semakin kurang itu subsidi pupuk untuk petani.
Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana ada komunikasi yang lebih serius lagi ke pusat terkait dengan kuota pupuk untuk wilayah Kabupaten Rembang. Sehingga petani-petani ini bisa ya rodok kepenak sidik lah, paling enggak Ya. pupuk selesai, air selesai, pupuk selesai. Yang ketiga terkait dengan bibit-bibit unggul, Pak. Jadi Rembang ini saya cukup prihatin dengan beberapa petani tembakau kita itu. Sebetulnya Rembang ini untuk potensi tembakau tidak hanya blok barat saja, Pak. Saya pernah melakukan komunikasi, konsultasi, studi banding di Balitas, di Malang sana. Sebetulnya Rembang itu tidak hanya dikuasai oleh salah satu pihak terkait tembakau. Kita mesti melakukan survei terkait dengan kondisi lahan di Rembang. Lahan Rembang kita potret semuanya, wilayah ini cocok varietas apa, wilayah ini cocok ditanami apa, wilayah ini cocok ditanami apa, itu nanti akan membantu petani, Pak. Ada pemetaan tekstur tanah, dari tekstur tanah itu akan memastikan tanaman apa yang pas untuk jenis tanah itu, Pak. Jadi perlu ada peta tanah. Kita lakukan survei dan itu nggak mahal untuk biaya survei. Ya. Ketika itu sudah dilakukan, maka apa ini bibit nanti juga akan mesti kita backup. Bagaimana petani merasa bahwa pemerintah ini hadir bersama petani. Yang terakhir, Pak, untuk mengantisipasi pas petani panen gabah, harga gabah anjlok, pas petani cabai panen, cabai anjlok, tomat anjlok, jagung anjlok, maka saya mengusulkan agar nanti itu dibikin bagaimana caranya agar PPL yang ada, Pemdes yang ada ini terlibat aktif terkait dengan hal ini. Kalau perlu nanti kita maksimalkan BUMD di bidang pangan. Kalau belum kita bentuk BUMD bidang pangan yang khusus menangani masalah hasil-hasil panen petani. Sehingga harga panen ini benar-benar bisa terbantu oleh adanya pemerintahan Kabupaten Rembang. Selama ini petani saya kira pas panen harga mesti jeblok. Itu juga berlaku, Pak, untuk sektor kenelayanan. Nelayan Rembang ini dengan 62 km garis pantai dengan potensi pendapatan untuk pendapatan asli daerah yang cukup sebetulnya kalau terkelola dengan baik. Nelayan Rembang saya kira bukan tergolong nelayan yang manja, bukan. Mereka mandiri, Pak, dunia ini dewi. Ya. Namun apa yang terjadi hari ini? Nelayan hari ini nganting ke iwak, lelang ikan di TBI baru 3 minggu atau 1 bulan baru dapat uang. Gila. Udah harganya pas panen anjlok, pembayaran kepada nelayan ini lama. Kalau memang harus tergelincir kepada jasa pembayaran, mesti kena 5% sampai 10%. Ini yang belum tertangani. Dan kala itu ada audiensi nelayan ke DPRD, kebetulan saya pimpin, saya sudah mendapatkan value, sudah mendapatkan instrumen untuk menyelesaikan ini. Yang kedua, sarana prasarana nelayan, terutama nelayan-nelayan kecil, Pak, terkait alat tangkap, terkait alat-alat mesin, ini juga mesti dibantu. Pemerintah harus hadir di situ, tidak hanya narik pajaknya tok. Kemudian yang ketiga adalah mesti ada cold storage di sentra-sentra perikanan. Hari ini nelayan panen, hasil tangkapan melimpah, harga kurang bersahabat, stok dulu di cold storage yang disediakan oleh pemerintah. Dicatat dengan baik, kalau perlu BUMDes kita libatkan, Pemdes kita libatkan di sentra-sentra perikanan itu. Masuk nanti ini perikanan budidaya. Banyak petani-petani tambang kita yang lari nyampe ke luar Jawa, nyampe ke Karimun Jawa, karena merasa tidak terfasilitasi di tempat. Mulai dari mulai dari marketingnya, mulai dari bibit-bibitnya, bahkan kalau perlu terkait petani, nelayan, budidaya, termasuk budidaya garam, Pak. Rembang dikenal sebagai kota garam,
tapi perhatian pemerintah kepada petani garam ini kurang benar-benar gitu loh Pak. Iya, baik. Bagaimana menciptakan pergudangan yang gratis untuk petani garam? Ya, Silakan rakyat panen tampung itu di gudangnya pemerintah gratis. ya, Kemudian saat harga garam bagus, silahkan panen dan nikmatilah panen Anda itu. ya. Di Oke. perikanan begitu, saya kira Ya, akan selesai dan ya. akan membantu rakyat kita jadi lebih sejahtera. Jadi Pak Ridwan, sektor apa lagi yang menurut Pak Ridwan akan diperjuangkan oleh PDIP kalau nanti bisa menjadi bupati atau wakil bupati? Monggo Pak. Terima kasih. Terkait siapa nanti, itu nomor 2. Paling tidak terkait dengan policy kebijakan yang mesti dipertimbangkan untuk dikerjakan, paling tidak di sektor perekonomian dan UMKM, Pak Bambang. Jadi paling tidak saya memimpikan Rembang ini kan sudah ada banyak di desa-desa itu sudah ada BUMDes. Kemudian UKM di Rembang saya kira juga sudah sangat subur. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama komunitas UMKM, kita berdialog di situ, konklusinya adalah belum hadirnya, kurang nampaknya kehadiran Pemkab di lingkungan mereka. Harapan kami ini paling tidak Pemkab hadir. Saya punya cita-cita ini paling tidak 1 RW lah atau 1 dukuh. Ada 1 kube UMKM. Oh, ya. Yang kita danani, kita biayai dari APBD. Dengan sifatnya adalah stimulan, supporting fund, begitu ya. Semacam supporting dana dari Pemkab, kemudian kita bina agar ekonomi masyarakat ini tumbuh berkembang dengan baik. Ibu-ibu yang saya kira hari ini hanya bergelut di dapur, sedikit banyak 3-4-5 jam kita arahkan untuk berkreasi di kampungnya masing-masing tanpa harus bersepeda motor menjadi menjadi tenaga-tenaga di pabrik sepatu gitu ya. Toh itu pun juga bagus walaupun kuotanya juga terbatas, sehingga dengan KUB ini yang ada di masing-masing RW atau dukuhan ini saya kira akan banyak membantu itu. Dan sekali lagi kata kuncinya Pemkab harus hadir di situ. Selanjutnya adalah sektor pendidikan. Beberapa pendidikan yang hari ini sudah tertangani oleh Pemkab, ini juga patut untuk dikembangkan lagi. Penghormatan, apresiasi terhadap para guru-guru Madin mesti ditambah, guru ngaji, TK, PAUD ini yang belum tercover oleh APBN ini juga mesti diperhatikan. Adanya persamaan adanya persamaan perilaku antara sekolah negeri dengan sekolah swasta ini juga mesti sedikit banyak dikotomi ini terkait dengan perlakuan Pemkab. Ini juga mesti harus equal. Jadi saya kepingin antara sekolah di desa maupun di kota ini kualitasnya sama, sehingga targetnya adalah equality of capacity ini harus muncul. Equality of quality. Nah, adanya persamaan kualitas sekolah desa, sekolah kota, sekolah negeri, sekolah swasta ini perlakuannya mesti minimal berimbang. Sarpras kalau memang negeri disediakan oleh negara, swasta Pemkab juga mesti hadir. Termasuk Madin, pondok pesantren, TK, RA, kemudian TPG ini juga harus menjadi prioritas utama, terutama karena ini merupakan investasi jangka panjang bagi warga Rembang. Dan terakhir saya kira Rembang dengan banyak tambang ini mesti mampu membuat para penambang ini nyaman.
Artinya nyaman ini benar-benar diuangke benar, tidak hanya berkutat pada retribusi tanpa adanya take and give antara Pemkab Ya. dengan penambang. Harapannya nanti terkait perizinan, fasilitas-fasilitas perizinan ini mesti hadir pemerintah ini. Ya. Tambang-tambang ilegal itu muncul karena kurangnya perhatian Pemkab terhadap perizinan. Advokasi Ya. pemerintah terhadap para penambang ini saya kira juga masih minim. Koordinasi, sinkronisasi dengan APH ini juga mesti perlu disinergiskan lagi. Penambang ini mesti kita anggap sebagai kawan, sebagai sahabat untuk meningkatkan PAD kita. Kalau memang penambang nyaman, saya kira dengan kesadaran sendiri akan memenuhi kewajiban-kewajiban retribusi daerah. Dan itu pasti akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga angka PAD kita tidak hanya berkutat di angka 300 sampai 350 miliar saja, tidak. Tapi ada sektor-sektor nelayan kita genjot fasilitasnya, otomatis PAD-nya akan tumbuh. Sektor perikanan budidaya juga akan sama. UMKM kita bantu, pasti mereka ada take and give-nya. Tambang juga demikian. Sehingga harapan kami ke depan ini, siapa sosok yang pas untuk memimpin Rembang adalah sosok yang betul-betul mudeng dengan Rembang. Ya, oke. Tidak hanya mudeng, wani. Ya. Artinya apa? Berani ini berani perih. Berani fokus memikirkan kesejahteraan rakyat. Dan mudeng terhadap regulasi-regulasi mana skala prioritas. Prioritas kada wajib. Prioritas OPD juga harus ada. Sehingga OPD ini tidak hanya menjadi objek saja, tapi bagaimana OPD-OPD yang ada ini betul-betul diberdayakan sungguh-sungguh, dikasih anggaran yang cukup sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang endingnya adalah untuk ke masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat Rembang. Itu Pak Bambang saya kira. Oke, baik. Yang ketiga Luar Pak, biasa. Oke. ya, Pak Ridwan SHMH, Ketua ya, DPC PDIP Kabupaten Rembang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang yang dikemukakan sangat ideal. Mudah-mudahan bisa dicapai oleh pemerintahan yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang sedang dipersiapkan, termasuk dipersiapkan oleh PDIP Kabupaten Rembang. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan, mudah-mudahan sukses perjuangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.